sampaikan saja yang malu-malu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa a'azza jundahu, wa ahzama ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan muliakan, wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu yang kami hormati dan kami muliakan, ikhwan dan akhwat fillah, rahimakumullah wa azzakumullah jami'an. Pada malam ini, di pertemuan yang ke-16, ya malam ini sebenarnya pertemuan ke-16, saya salah sampaikan kemarin di grup bahwa itu pertemuan ke-14. Ya, kemarin itu adalah pertemuan yang ke-15 dan sekarang ini adalah pertemuan yang ke-16 kita dalam mengkaji membahas tentang pembahasan ilmu sharaf yang ditulis oleh Al-Ustaz Ubaid Habibullah Azza wa Jalla di dalam kitabnya Al-Miftahu fi Ilmin Nahw wa Sarfi, kunci di dalam hadis nahwu dan ilmu sharaf. Ya, masih saja kita menjelaskan beberapa pembahasan di dalamnya. Alhamdulillah kita sudah akan menjelaskan masing-masing. Semoga hari ini membantu kita dan semoga Allah memudahkan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Teman-teman, ya, mungkin malam ini ada beberapa teman yang sibuk, ada kaum muslimin dan muslimat yang sibuk menyiapkan untuk hari Idul Adha atau persiapan-persiapannya, entah itu di rumah atau pada dirinya. Jadi teman-teman, saya ucapkan syukur wa jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Antum bisa datang di saat-saat ya orang yang sibuk. Oke? Antum masih bisa meluangkan waktu dan saya berterima kasih banyak kepada antum. Semoga Allah membalas kebaikan antum dan semoga Allah memberkahi antum. Tapi begitulah menuntut ilmu, harus berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban energi, bahkan korban harta untuk bisa mendapatkan ilmu dan bisa memahami. Suatu hari Muhammad ibn Idris Asy'ari rahimahullah pernah berkata, "Law tufistu sira'a basaratin ma fahimtu mas'alatin." Kata Imam Asy'ari rahimahullah, andaikan saya disuruh beli bawang merah atau bawang putih sementara sudah saat mau belajar, ma fahimtu mas'alatin, maka saya tidak akan pernah memahami satu masalah ilmu. Itu kalau saya disuruh untuk membeli bawang, entah itu bawang merah ya atau bawang putih. Ya, tapi beliau mengatakan lau filtu sira'a basalatin. Ya. Andai kata saya disuruh membeli bawang merah, ma fahimtu mas'alatin, ma fahimtu min mas'alatin, maka saya ya, ma fahimtu mas'alatin, maka saya tidak akan bisa memahami satu ilmu agama kalau saya disuruh beli bawang. Jadi memang terkadang ada waktu yang membuat kita harus belajar, sehingga kita harus mengorbankan waktu kita, energi kita, bahkan harta kita yang kita miliki. Baik, jadi belajar dengan sekalian memang harus sabar, harus berkorban dan bertahap demi setahap. Oke?
Malam ini kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk di fi'il mazid. Kita jelaskan dulu sedikit, kemudian kita akan masuk bukunya insyaallah taala. Kita ulang lagi. Kemarin kita sudah bahas tentang fi'il mujarrad, yaitu kata-kata yang semua hurufnya asli, yang terbagi menjadi dua. Ada 3 asli dan ada 4 asli. Bagian ikhwatnya atau akhwatnya, siapa yang bisa jawab cepat? Siapa yang tahu berapa wazannya fi'il yang 3 huruf asli dan 4 huruf asli? Ayo, katakan siapa? Ayo, keren. Apa ini? Yang pertama, fi'il mujarrad berapa huruf? Fi'il kata kerja yang aslinya berapa huruf? Yang aslinya berapa huruf? 3 huruf atau 4 huruf? 3 huruf. Berapa alat cetaknya? 6. Coba sebutkan. Fa'ala yang dulu, satu. Yang kedua, fa'ala yang kedua, fa'ala yang al 3, fa'ila yang kilo 4, fa'ila yang al 5, fa'ula yang 6. Ada lagi yang ketujuh, fa'ala yang kilo alif. Nah, itu yang disebut hurufnya. Ya, ada teman grupnya kita, ada grupnya kita di Hawaii. Ya, pernah dikirim itu ya. Atau dilihat bahasa Arab ya. Baik, tapi itu bukan wazan ya, hanya main-main saja. Baik, kalian apa maunya? Apa? Ada kerjanya. Terkadang kue baru nih. Ya, banyak kue. Saya lagi menjual nih. Nah, ada ini Superstar. Atau pulpen atau buku? Pulpen. Nih. Yang satu ini malu-malu minta kue karena ada abinya. Nah, tapi masya Allah ya, pilihannya luar biasa. Ya, pulpen ini menjadi salah satu sarana untuk mempelajari ilmu agama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi kolam dan apa yang tertulis. Oke, baik. Yang kedua, saya bisa jawab wazannya fi'il mujarrad yang 4 asli. Satu aja, saya bisa jawab. Ayo, fi'il mujarrad yang 4 asli. Ayo cepat, cepat. Ya, betul, coba. Fa'ala yufa'il. Oh, benar ya itu? Ya benar. Apa yang seperti soal pulau, wario, buku, boleh, buku. Oke. Baik. Kita lanjut lagi sebentar. Kita lanjut dulu pelajaran ini kan. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman, wazan atau alat cetak 3 huruf asli ada 6. Kemudian alat cetak untuk 4 huruf asli ada 1. Maka sekarang kita akan jelaskan wazan alat cetak untuk fi'il mazid. Dan fi'il mazid kan terbagi 2, yaitu fi'il mazid yang asalnya 3 huruf asli kemudian ada tambahan huruf. Oke? Kemudian yang kedua, fi'il mazid yang asalnya 4 huruf kemudian bertambah hurufnya. Adapun fi'il mazid yang pertama, fi'il mazid yang asalnya 3 huruf bertambah hurufnya, maka dia nanti bertambah hurufnya bisa 1. Maksudnya 3 asli tambah 1 huruf. Nanti dia terbagi 3. Ada tambah 1 huruf, tambah 2 huruf, sampai tambah 3 huruf saja. Jadi 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3. Jadi pahami? Maksudnya 3 asli tambah 1 huruf, 3 asli tambah 2 huruf, 3 asli tambah 3 huruf tambahan. Oke? Adapun yang asalnya 4 huruf asli kemudian pertambah hurufnya, maka penambahan hurufnya dia cuma 1 dan 2. Maksudnya gimana? 4 asli tambah 1 huruf, 4 asli tambah 2 huruf. Oke? Dari fi'il mazid ini tidak ada kita dapat 3 tambah 4. Di 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3 sampai itu saja. Tapi tidak ada ceritanya 3 tambah 4.
3 asli tambah 4 huruf. Begitu pula yang 4 asli, tidak ada istilahnya 4 tambah 3, karena dia cuma 4 tambah 1, 4 tambah 2, tidak ada 4 tambah 3. Aja mas sekalian teman-teman, kalau 3 tambah 4 berapa total hurufnya nanti? 3 asli tambah 4 huruf tambahan. 3 tambah 4, 7. Kalau 4 asli tambah 3 huruf, berapa totalnya juga? 7 juga. 4 asli tambah 3 huruf tambahan, oke? Tidak ada fiil yang seperti itu. Oleh karena itu kita pernah sampaikan, kalau fiil berputar atau fiil itu kadang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, sampai 6 huruf, tidak ada yang 7 huruf. Tidak ada fiil yang 7 huruf. Oke? Teman-teman, 3 asli bertambah hurufnya diistilahkan dengan fiil madzi sulasi atau nama lainnya fiil sulasi madzi. Adapun 4 asli bertambah dengan hurufnya diistilahkan dengan fiil madzi rubai atau fiil rubai madzi. Oke? Teman-teman, kan tadi kita katakan 3 asli bisa bertambah hurufnya 1, 2, dan 3. 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3. Inilah pada malam ini kita akan sampaikan wazannya, ala cetaknya. Oke? Baik. Mana? Kita sudah sampaikan ternyata kata kerja yang 3 huruf asli, yang pertama hurufnya itu totalnya 12 alat cetak. Dan tadi saya katakan hurufnya akan bertambah itu ada 1, ada 2, ada 3. Dan perubahannya seperti ini. Pembagiannya seperti ini jamaah. Ya. Ada 3 asli tambah 1 huruf. 3 asli tambah, atau jadi tulis 3 aslinya di sini, samakan saja di sini. Atau 3 asli tambah 2 huruf. Yang ketiga 3 asli tambah 3 huruf. Teman-teman, saya mau tanya, kenapa ada di sini 3 asli tambah plus 1 huruf? Karena kan ini berbicara fiil madzi. Fiil madzi itu ya asalnya adalah fiil mujarrad. Ya, judulnya saja kata kerja dasar atau asli plus masuk huruf tambahan disebut fiil madzi. Teman-teman, sebenarnya ini fiil madzi asalnya fiil mujarrad. Cuman fiil mujarrad dia tidak ada tambahan huruf. Tapi tatkala fiil mujarrad itu bertambah hurufnya 1, 2, 3, maka fiil mujarrad berubah istilah, berubah nama dia. Kenapa bisa? Karena sudah ada tambahannya. Berubah nama yang tadinya fiil mujarrad, karena sudah ada tambahan hurufnya, berubah nama, berubah istilah menjadi fiil madzi. Oke, paham? Contoh dunianya begini, teman-teman. Ada orang yang tidak ada status pekerjaannya, tiba dia mendaftar polisi, diterima. Sekarang kita mau katakan itu orang apa? Polisi. Padahal tadi masyarakat biasa. Begitulah antara fiil mujarrad dan fiil madzi. Bisa dipahami? Antum yang tadinya tidak pernah belajar agama, minta maaf, masih itu kenal agama. Disebut apa sama teman-teman? Ikhwan. Akhwat yang belajar agama disebut apa? Oke. Ya. Tapi kalau tidak belajar agama tidak disebut ikhwan, tidak disebut akhwat. Padahal ikhwan dan akhwat itu semuanya mau yang belajar agama atau tidak belajar agama. Kan gitu biasanya. Teman-teman, fiil madzi yang 3 huruf asli kemudian bertambah hurufnya itu sampai maksimalnya 3. Jadi 3 tambah 1 huruf jadi 4 huruf nanti. 3 tambah 2 huruf jadi 5 huruf nanti. 3 tambah 3 huruf jadi 6 huruf nanti. 6 huruf nanti. Oke? Teman-teman, 3 asli tambah 1 huruf, total wazannya nanti itu 3. Oke? 3 asli tambah 2 huruf jadi 5 huruf, total wazannya nanti 5 wazan. Apa artinya wazan? Alat timbangan. 3 asli tambah 3 huruf nanti, 3 huruf tambahan nanti total wazannya 4 wazan, 4 alat cetak. Coba teman-teman tambah 3 tambah 5 tambah 4 jadinya 12.
12 inilah yang kita sebutkan di sini ya. Total wazannya fi'il madzi berapa? 12. Nah, tapi 12 itu dirinci. Ada yang 3 tambah 1 huruf, total wazannya 3 huruf. Ya, apa? 3 wazan. 3 tambah 2 huruf, total wazannya nanti 5 wazan. 3 asli tambah 3 huruf disebut 4. Ada 4 wazan. Oke? Teman-teman sama tanya. Kalau 3 asli tambah 1 huruf, total hurufnya berapa nanti? 4. 4 huruf dalam fi'il yang aslinya 3 huruf tambah 1 huruf, cara bacanya cuma 3. Teman-teman, 3 asli tambah 2 huruf tambahan berapa total hurufnya nanti? 5. Tapi cara bacanya nanti kalau yang aslinya 3 huruf tambah 2 huruf, cara bacanya cuma 5. 5 cara baca, 5 wazan. Baik, 3 asli tambah 3 huruf tambahan, total hurufnya berapa nanti? Total hurufnya 3 tambah 6 huruf. Oke? Tapi cara bacanya cuma 4 wazan. Udah? Udah. Oke? Baik, apa itu wazannya? Apa itu alat cetaknya? Untuk 3 asli tambah 1 huruf yang 3 wazannya, 3 alat cetak itu 3 wazan. 1 ya. Yang pertama af'ala. Af'ala. 2 fa'ala. Oke. 3 fa'ala. Inilah dia. 3 tambah 1 huruf ya. 3 asli tambah 1 huruf itu 4 huruf totalnya. Tapi cara bacanya 3 alat cetak. Itu yang pertama af'ala. Yang kedua fa'ala. Yang ketiga fa'ala. Teman-teman, ini alat cetak yang bisa dicetak-cetak di setiap kosakata fi'il yang aslinya 3 asli tambah 1 huruf tambahan. Teman-teman, kalau tadi dibahas 3 asli tambah 1 huruf, mana tambahan hurufnya di sini? Alif atau hamzah? Hamzah. Ya. Fa'ai dan lam ini adalah ibu timbangan, mamanya timbangan, omanya timbangan. Kan kita pernah sudah jelaskan. Alat cetak itu muncul dari fa'ai dan lam. Bertambah hurufnya hamzah. Oleh karena itu di fi'il, kalau antum dapat kata yang bertambah hamzahnya, pasti cara bacanya begitu. Contohnya, karuma bertambah hamzah di depannya, jadinya akroma. Boroba bertambah hamzahnya di awal seperti itu, jadinya atroba. Hasuna bertambah hamzah di depannya, jadinya ahsana. Oke? Banyak sekali begitu kosakata begitu. Tapi ini pada malam ini kita sebutkan dulu alat cetaknya, dasarnya dulu, oke? Baik. 3 asli tambah 1 huruf di af'ala, tambahan hurufnya adalah hamzah. Kalau di fa'ala ain. Maksudnya huruf yang sama. Sama. Kan tambahan huruf ada 2 jenis tambahan huruf yang pernah kita jelaskan di awal-awal. Ada huruf asli, yang kedua ada huruf yang 10 sa'altumuniha. Sekarang saya mau tanya, af'ala masuk di mana? Huruf asli atau sa'altumuniha? Sa'altumuniha huruf yang 2. Kalau di fa'ala adakah ain? Tidak ada di sa'altumuniha ain, tapi dia masuk di yang pertama, yaitu jenis tambahan pengulangan huruf asli aja. Jadi teman-teman yang tidak dapat penjelasannya itu Anda bisa lihat di grup atau yang disebarkan videonya. Baik, kalau di fa'ala apa di sini? Tambahannya alif. Nah, di sini tambahannya adalah alif. Ya, oke? Inilah yang disebut 3 asli tambah 1 huruf. Sudah? Nah, catat dulu. Sambil antum mencatat, saya jelaskan saya tulis memang 3 asli tambah 2 huruf yang 5 wazannya atau 5 cara bacanya, alat cetaknya. Oke? Baik. Apa yang jelas tulisannya?
dilihat toh. Ada yang bingung? Nah, siapa yang bingung? Sambil bertanya. Apa? Yang ini? Yang ini? Ah, namanya ini. Iya, Hamzah, cocok. Oh, artinya ini ya? Iya, betul. Ya nanti. Mantap juga ya. Biar tanda harapan dipermasalahkan. Oke, nggak apa-apa. Bagus juga ya, kritis. Orang yang kritis itu bagus. Ya, karena biasanya orang yang kritis itu ciri-ciri ulama. Betul kan? Betul kan? Oke. Apa juga? Ya. Oke. Sekarang mana nih? Kita lanjutkan tadi 3 asli tambah 2 perbuatannya. Yang pertama insyaallah. Sambil catat antum ya. Ya, antum sedikit demi sedikit antum kumpulkan teori-teori baca kitab supaya nanti kalau kita latihan baca kitab antum bisa praktekkan satu persatu. Tapi itu semuanya butuh pembiasaan, butuh membiasakan diri. Teman-teman yang masih mencatat, apa-apa sambil mencatat sambil dengarkan ya. Sekarang saya jelaskan 3 asli tambah 2 huruf tambahan. Total hurufnya nanti 5 huruf dan cara bacanya ada 5 wazan atau ada cetak. Oke? Dan wazannya itu saya sudah tulis di papan. Yang pertama adalah infa'ala. Yang kedua ifta'ala. Yang ketiga if'ala. Yang keempat tafa'ala. Yang kelima tafa'ala. Ya, sambil mencatat, sambil ingatkan ya. Saya ingin bertanya sambil antum mencatat. Yang 3 tambah 2 huruf, bacanya kan 5. Berarti ada 3 huruf aslinya, ya. Tapi tambahan hurufnya ada 2. Kalau infa'ala tambahan hurufnya apa? Alif dan nun. Kalau akhwatnya, jawab. Kalau ifta'ala wazan yang kedua, apa tambahannya? Alif dan ta. Kemudian ikhwannya if'ala. Ya. Apa tambahannya situ? Alif dan lam. Kenapa disebut lam di situ? Karena lamnya ditasdid. Ya. Ada lam yang baru masuk. Oke? Ada lam yang baru masuk. Ya, asalnya kan itu timbangan. Ada timbangan asalnya apa? Cuma 3 huruf. Fa, ain, dan lam. Tiba-tiba lamnya ditasdid itu. Oh, berarti ini lam baru ya. Ya, anak baru itu. Oke. Kemudian akhwatnya yang keempat, tafa'ala. Ta dengan ain. Ain yang baru. Ada ain yang lama, kemudian ada ain yang baru. Nah, ain itu ain baru itu. Oke, kan ini timbangan, mamanya timbangan fa, ain dan lam. Oke, tiba-tiba ada ain yang tasdid. Oh, berarti ada ain yang baru. Kemudian yang terakhir, ikhwannya tafa'ala. Mana huruf tambahannya? Ta
wazan kedua alif dan ta, di wazan ketiga alif dan lam, di wazan yang keempat ta dengan ain, di wazan yang kelima ta dengan alif. Di wazan yang pertama masuk di saat tumuniha ada alif dan lam. Di wazan kedua ifta'ala ada masuk tambahannya alif dan ta masuk di saat tumuniha. Ya. Kemudian di wazan ketiga alif dan lam masuk di saat tumuniha masuk. Tapi coba tebak nomor 3 dalam wazan yang keempat dan nomor yang kelima. Wazan yang keempat dan wazan yang kelima. Tafa'ala masuk di tambahan apa dia? Dua-duanya. Dia masuk di saat tumuniha yaitu ta, sin, alif, lam, ta, mim, nun, ya, ha dengan alif. Oke, ada waw juga. Itu saat tumuniha kan? Kita sudah bahas tentang ini ya, 10 huruf. Oke, adi tafa'ala ada saat tumuniha yaitu ta, ada huruf saat tumuniha yaitu ta. Tapi ada huruf asli juga yaitu ain. Dan disinilah kita dapat tambahan huruf dua jenis itu bisa bergabung pada satu kosakata. Seperti itulah di wazan yang keempat. Begitu pula di wazan yang kelima. Tafa'ala. Di tafa'ala dia tidak ada ya, tidak ada huruf asli ya. Dia saat tumuniha ta dengan alif. Oke, selesai. Ya, catat lagi. Sambil catat saya tuliskan wazan yang ke 3 tambah 3. Ya. Sudah mulai bertambah ilmu bahasa Arabnya, ya. Antum melihat saja, antum dapat saja di sini. Itu ciri-ciriannya Allah inginkan kebaikan antum supaya bisa paham ilmu agama. Karena Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim atau Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah pahamkan agama. Oke. Apa sebutnya? Istafala, ifawala, ifawala, ifawala. Sudah? Sambil menyelam minum air. Maksudnya sambil dengarkan, sambil mencatat dengarkan. 3 tambah 3, maksudnya 3 asli tambah 3 huruf tambahan. Itu wazannya berapa? 4. Tapi total hurufnya nanti, total hurufnya kalau 3 tambah 3 berarti 6. Dan cara bacanya ada 4. Yang pertama istaf'ala, yang kedua if'aw'ala, yang ketiga if'awwala, yang keempat ya, 1, 2, 3. Yang keempat if'ala. Kita sedikit jelasin dulu. Istaf'ala aslinya fa'il dan lam, tapi ada tambahan hurufnya alif, sin, dan ta, dan semua itu masuk di saat tumuniha, huruf yang 10. Yang kedua if'aw'ala, ya, tambahan hurufnya alif, waw, dan ain yang pertama. Yang pertama nanti kita lihat hurufnya nanti ya, ain yang pertama ya. Jadi situ tambahannya alif, waw, dan ain masuk di saat tumuniha, yaitu alif dan waw, tapi ain yang masuk di pengulangan huruf asli. Oke, Kemudian yang ketiga
in awwala tambahannya itu alif dan dua waw. Dua waw. Waw ya, waw ya. Al waw. Ya, alif dan dua waw. Baik, jadi alif, waw dan waw. Yang keempat, if'ala tambahannya 3 huruf. Alif, alif dan 1 lam. Oke? Catat lagi, catat. Bagaimana tadi kita baca kitab nanti? Bagaimana? Sudah bisa baca kitab nanti? Bagaimana bacanya? Ya. Baik. Kalau sudah, kita berpindah di fi'il mazid yang 4 huruf. Fi'il mazid yang 4 aslinya, tapi tambahannya 1 dan 2 huruf. Sambil mencatat, antum perhatikan juga atau antum dengarkan. Saya hapus konsep yang bagian B-nya yang kemarin kita catat. Konsep B sama aja konsepnya dengan bagian A, itu B sederhananya dia. Istilah-istilahnya saya pakai ya. Kalau bagian A ini terjemahannya. Tapi kemarin yang disebarkan di grup tidak ada yang ini ya, dipoto. Yang nanti dipoto yang ini juga ya. Baik. Siapa tahu ada yang tidak datang kasihan. Ini saya hapus karena konsep ini sama saja dengan yang bagian A, tapi dia ini pakai istilah. Nah, ini tadi tambahannya alif dan nun. Ini tambahannya alif dan ta. Ini tambahannya alif dan lam. Lam yang pertama. Ya, tafa'ala. Ini tafa'ala ya. Tafa'ala di sini tambahannya ta dengan air yang pertama. Kalau tafa'ala tambahannya ta dengan alif. Inilah yang disebut 3 tambah 2 huruf. 3 asli tambah 2 huruf. Kalau di sini istaf'ala 3 tambah 3 asli tambah 3 huruf. Tambahnya di sini istaf'ala alif sin dan ta. Kalau di yang kedua ini if'ala tambahannya alif ain dan waw ya. Dan nanti kita baca bukunya, nanti akan dijelaskan yang mana tambahannya ain yang pertama atau ain yang kedua nanti. Tapi intinya dia alif, ain dan waw. Kalau di sini alif 1 dan 2 waw. Kemudian di sini alif dan 1 lam. Oke? Alif dan 1 lam. Selesai. Anda sudah dapat teknik cara baca kitab. Ya, 3 huruf asli bertambah 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Nanti kita contohkan kosakata-kosakatanya kalau kita sudah masuk di bukunya. Teman-teman, kita beralih, kita bergeser pada pembahasan fi'il mazid yang bagian yang kedua. Apa itu? 4 huruf asli, kata kerja dasar 4 huruf asli, tapi plus bertambah hurufnya. Dan hurufnya di sini yang bertambah ada 1 huruf, yaitu 4 tambah 1 huruf, 4 asli tambah 1 huruf, dan ada yang 4 tambah 2 huruf. Ya, 4 tambah 2 huruf. Ya, kita arahkan di sini. Ada nanti 4 tambah 1, dan nanti ada 4 tambah 2. Nah, supaya lebih mudah saya tulis begini. 4 asli plus 1 huruf. Oke. Yang kedua 4 asli plus 2 huruf. Teman-teman, kalau 4 asli tambah 1 huruf, ya 4 asli ini diambil dari mana? Fi'il mujarrad, tapi fi'il mujarrad apa? Rubai. Tambah 1 huruf, berarti totalnya berapa huruf nanti? 5 huruf. Wazannya itu cuma 1 wazan saja, 1 alat cetak. Oke? Kalau 4 asli tambah 2 huruf, maka nanti total huruf
berapa? 6. Dan cara bacanya itu ada dua wazan, ada dua alat cetak. Oke? A. 4 asli ini tambah 1 huruf yang satu wazannya itu adalah tafa, lala, tafa, lala. Oke? Cuma satu saja. Tafa, lala. Saya sebutkan nanti ya. Temannya. Tafa, lala ini juga bisa berubah menjadi ya tafa, lalu. Oke, jadi satu wazan, jadi dihukumi dianggap satu wazan ini tafa lala dengan ya tafa lalu. Bisa dibaca tafa lala, bisa juga dibaca nanti ya tafa lala. Bisa dipahami? Oke. Ya, jadi satu wazan saja dia, satu alat cetak. Oke, kan tadi dikatakan 4 asli tambah 1 huruf. Oke, 4 asli tambah 1. Atau harus kita sebutkan ini ya. Nanti ada yang bingung apa lagi ini. Baik, nanti saya sebutkan. Kan tadi dikatakan 4 asli tambah 1 huruf. Mana aslinya ini 4 aslinya? Fa'lala ya. Karena fi'il mujarrad fa'lala. Tambahannya adalah siapa? Ta. Tambahannya adalah ta. Oke. Ini yang disebut 4 asli tambah 1 huruf. Tambahannya adalah ta. Oke. Ya, kita tulis begini supaya lebih aman. Seperti yang protes. Oke. Baik. 4 tambah 2 huruf, ada 2 wazan, ada 2 alat cetak. Ada 2 alat cetak. Apa itu? Yang pertama adalah lala. Ya, mana tambahan di sini? Alif dan nun. Oke. Jadi ini yang disebut 4 tambah 2 huruf. 4 asli tambah 2 huruf. Ada 2 wazan. Lagi wazan yang pertama. Wazan yang kedua. Alalla ya. Alalla. Ya. Yang kedua 4 tambah 2 wazan yang keduanya adalah alalla. Di sini tambahannya yang mana? Tambahannya alif dan apa? Lam yang kita sedia. Oke. Catatlah supaya Anda bisa dapat bisa baca kita nanti insyaallah. Selesailah seluruh yang kita sebutkan secara umum dan global, secara menyeluruh, secara singkat tentang wazan. Tinggal dibaca bukunya. Oke? Tinggal dibaca bukunya dan kita selesaikan sampai halaman 29. Habis itu kita akan berpindah di pembahasan yang kelima dari pembahasan fi'il. Karena ini adalah pembahasan yang keempat di pembahasan fi'il kan. Yang pertama pengertian fi'il, yang kedua fi'il itu dari penunjukan waktunya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Yang ketiga fi'il itu dari bentuknya objek atau tidak, yaitu fi'il muta'addi dan fi'il lazim yang saya akan periksa tugas-tugasnya ya. Kemudian yang keempat inilah pembahasannya, yaitu fi'il itu dari lafaznya. Dan antum sudah dapat semua lafaznya. Cuma nanti kalau kita baca bukunya ada tambahan sedikit, tapi sudah lebih mudah karena kita sudah jelaskan di papan sebelumnya secara umum. Oke, sudah dicatat? Sudah dicatat? Akhwatnya sudah dicatat? Belum? Ya catat dulu. Kasih cepat tulisannya. Ya ulangi cepat tulisannya. Ya cepat tulisannya, cepat jalannya dan cepat makannya. Ya itu ulangan gitu ya. Oke. Nah 1 menit catat. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Satu orang mungkin yang bisa jawab.
tentang pembahasan fiil yang keempat ini cukup panjang. Menurut teman-teman, ya cukup panjang ya. Ya, tapi kalau kita belajar sama guru, kita pernah belajar sama orang yang sudah pernah pelajari, itu akan lebih mudah dibandingkan kita baca sendiri. Nah, teman-teman, tidak ada yang menjadi ulama itu hanya baca buku saja. Ya, juga tidak ada yang menjadi ulama lewat media sosial, belajar di Facebook, belajar di media sosial, belajar di YouTube, belajar di Instagram. Tidak ada yang pernah menjadi sejarah di dalam umat Islam menjadi ulama lewat media sosial, tidak ada. Tapi semua yang menjadi ulama itu pasti dulu di hadapan guru. Jadi antum jangan merasa hina ya. Antum harus merasa lebih tinggi, dan guru juga memiliki adab kepada muridnya, yaitu menyambut mereka dengan baik. Oke? Sudah? Apa-apa sampai kita baca bukunya sedikit saja, baru kita tutup. Karena waktu ya sudah selesai setengahnya, tapi baca 1 menit atau 2 menit. Coba kita lihat pembahasannya di buku. Ya, teman-teman yang masih mencatat, kenapa mencatat? Di halaman berapa? Dan di halaman 10. Kalau buku baru ya, yang model kecil C. Tapi ini C kita jadikan pembahasan yang berapa? Keempat. Fiil ditinjau dari latasnya, yaitu fiil ditinjau dari kosakatanya atau cara bacanya. Oke? 1 ada namanya fiil mujarrad. Di sini diterangkan satu persatu. Kalau di papan kita terangkan langsung bentuk konsep. Baik, 1 fiil mujarrad. Apa namanya fiil? Kemarin kata kerja. Mujarrad artinya apa? Kosong dari tambahan, yaitu huruf asli. Tidak ada tambahannya. Sekarang teman-teman, lebih enak masuknya dibandingkan kalau kita tidak pakai pemanasan. Lebih enak masuknya, lebih enak kita baca dibandingkan kalau kita tidak pernah jelaskan di papan dulu. Oke? Baik. 1 fiil mujarrad. Fiil mujarrad adalah fiil, apa artinya fiil? Kata kerja yang semua hurufnya adalah asli. Ya. Fiil mujarrad terbagi dulu. Nah, di papan juga terbagi 2 ya. Fiil mujarrad sulasi, dan nanti di halaman sebelahnya, 2 halaman setelahnya ada namanya fiil, dan 3 halaman setelahnya ada namanya fiil mujarrad rubai. Baik, fiil mujarrad sulasi. Apa artinya fiil? Kata kerja mujarrad, kosong dari tambahan atau huruf asli. Sulasi artinya apa? 3 huruf. Jadi fiil yang aslinya 3 huruf. Baik, fiil mujarrad sulasi adalah apa yang fiil madinya, apa di situ, kata apa di situ artinya kosakata. Ya, apa di situ artinya kosakata. Teman-teman, ini sebenarnya ada bahasa Arabnya, tapi Ustaz Ubaid tidak masukkan bahasa Arabnya karena nanti lebih panjang ini bukunya. Nanti bahasa Arabnya kita dapat di buku yang kedua. Setelah kita latihan baca kitab, nanti kita baca bahasa Arabnya. Oke? Fiil mujarrad sulasi adalah apa? Maksudnya kosakata yang fiil madinya 3 huruf asli. Ya. Oke. Fiil mujarrad sulasi jika dilihat dari fiil madinya, ya fiil madi kan kita sudah pernah bahas. Fiil madi itu kata-kata yang bermakna lampau. Fiil madinya itu cuma fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sementara kemarin fa'ala saya sebutkan fa'ala yaqulu, fa'ala yaqilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaqulu, yaqilu, yaf'alu, yaqulunya, yaqilunya, yaf'alunya itu yang disebut fi'il mudhari. Itu yang disebut fi'il mudhari. Fi'il madi berubah menjadi fi'il mudhari. Yang kemarin yang saya sampaikan itu fa'ala yaqulu, fa'alanya fi'il madi, yaqulunya fi'il mudhari. Fa'ala yaqilu yang kedua, fa'ala yaqilu, fa'alanya itu fi'il madi, yaqilunya itu adalah mudhari. Fa'ala yaf'alu, fa'alanya itu fi'il madi, yaf'alunya itu adalah fi'il mudhari. Fa'ila sebelumnya fa'ala yaqulu, fa'ala yaqilu, fa'ala yaf'alu, fa'alanya itu cuma 1 sebenarnya, cuma fi'il mudhari'nya yang berubah-ubah bentuknya. Oke? Ya kan, fa'ala dari 1 sampai nomor 3 sama saja fa'ala. Ya, oke? Ya, cuman ya yang dulunya, yang alunya itu yang berubah-ubah saja.
Oke, jadi nomor 1 sampai nomor 3 dihukumi sama fa'ala. Ya, makanya beliau tulis fa'ala 1 saja di sini. Oke? Yang kedua ada namanya fa'ila. Cuman kemarin fa'ila itu nomor 4 dan nomor 5 ini ya. Ya. Fa'ila ya alu, fa'ila ya alu. Sebenarnya fa'ila cuma 1. Cuman fi'il mudhari'nya saja. Fi'il mudhari'nya yang alu yang ilu itu beda. Jadi setelahnya itu adalah fi'il mudhari'. Oke? Fa'ila itu fi'il madhi dan fa'ila itu sebenarnya cuma 1. Fa'ila ya. Fa'ila yang nomor 4 dan fa'ila yang nomor 5 dianggap 1 saja. Makanya ditulis 1 oleh 1 bait. Ya, oke. Yang ketiga fa'ula, dia cuma 1 memang. Fa'ula yang ulu. Fa'ula fi'il madhinya, yang ulu adalah fi'il mudhari'nya. Jadi kalau hanya ditinjau fi'il madhinya, kalau hanya ditinjau dilihat dari fi'il madhinya cuma 3. Fa'ala, fa'ila dengan fa'ula. Oke? Berarti kurang 3 ya, kurang 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula kurang 3. Mana yang kurang di situ? Fa'ala kan 3 dijadikan 1. Berarti kurang berapa? 3 dijadikan 1 berarti kurang berapa? Kurang 2. Fa'ila ada 2 tapi dijadikan 1 tinggal berapa? 1 berarti kurang 1. Ah, 3-nya itu sudah dikurangi. Paham 3? Ini dikurangi. Tapi ininya tidak dikurangi. Ininya dikurangi tapi dijadikan 1 di sini, kurang bersatu. Ya. Ya. Kita hebat karena patungan. Kita hebat karena bisa bersatu ya. Ada namanya apa stiker. Oke, ini yang dikurangi tapi ini dijadikan 1. Jadi fa'ala itu motornya di tengah semua di sini. Tapi kalau dikuraikan jadinya begini 3 semuanya. Ya oke. Tapi fa'ala yang nomor 2, fa'ala yang nomor 3, ya hakikatnya sama dengan yang di sini. Jadi ya dikurangi saja. Oke. Fa'ila ada samanya yang mana? Ini yang nomor 5. Ya. Ini yang nomor 5 dihapus saja. Ini fi'il madhinya dihapus, oke? Harus dijadikan 1 ke fa'ila. Tapi fi'il mudhari'nya tetap menyatu di sini. Oke? Jadi kurang ini, dan kurang ini. 3 yang dikurang. Jadilah 3 saja. Coba lihat baca lagi di sebelahnya. Baca sebelahnya. Namun, kata beliau, namun jika dipasangkan dengan fi'il mudhari'nya, maka semuanya jadi 6 bab. Kita baca secara umum. Fa'ala yang dulu, bab 1 fa'ala yang dulu. Bab 2 di bawahnya fa'ala yang ilu. Ini kalau digandingkan dimunculkan fi'il mudhari'nya. Bab 3 fa'ala yang lalu. Oke? Tapi semuanya dari fa'ala. Baik, bab 4 fa'ila yang lalu. Yang kelima fa'ula. Fa'ula di sini. Nanti saya jelaskan kenapa bisa nomor 5 fa'ula. Padahal harusnya apa? Fa'ila. Tapi kenapa itu? Ada ceritanya ya. Inilah pentingnya kita belajar. Fa'ula yang dulu ada namanya nostalgianya, ada masa lalunya. Fa'ula yang dulu. Kemudian yang keenam fa'ila yang dulu. Padahal dia nomor 5. Kenapa begitu? Ada ceritanya. Ceritanya itu nanti setelah lebaran, setelah makan puasa, ya makan soto. Baik, sampai sini dulu. Baik, saya mau bertanya. Pertanyaannya dikasih aja. Tadi mau tanya tentang apa ini? Sorok atau tentang apa? Tentang dia. Ya, masya Allah, soalnya mudah dulu. Kenapa? Iya. Iya. Terus bagaimana kalau misalnya yang masif yang tiga huruf asli dan tambahan huruf ini bagaimana kalau gandengan ini? Itulah yang kita mau bahas nanti setelah lebaran. Itulah nanti yang kita mau bahas setelah lebaran. Iya. Atau yang mau lebih langsung. Ya itu nanti kita bahas setelah lebaran. Oke? Nanti itu tadi ada jawabannya. Tapi fi'il mudhari'nya mereka cuma 1
satu saja. Ya kan 3 tambah 1 cuma 3 wazan. Af'ala, fa'ala dengan fa'ala. Fi'il mudhari'nya cuma 1 saja. Af'ala fi'il mudhari'nya cuma 1, fa'ala fi'il mudhari'nya cuma 1, fa'ala fi'il mudhari'nya cuma 1. Beda kalau di sini fa'alanya ada 3 fi'il mudhari'nya. Oke. Failanya ada 2 fi'il mudhari'. Failanya ada 2 fi'il mudhari'. Baik, sudah terjawab? Dikali atau masih ada? Baik, mana ini? Konten, nggak apa-apa. Baik, satu lagi, Iqbal. Ada lagi? Akhwatnya ada? Satu pertanyaan. Apa itu? Pakai mic, saya kira ada lagi. Apa? Hah? Tidak jadi? Harus jadi? Sudah kan? Baik. Kalau begitu, karena waktu membatasi kita dan waktu bisa sudah masuk, ya, jadi kita akhirnya sampai sini. Nanti kita lanjutkan di mana? Di bab 1. Apa bab 1? Fa'ala yaqulu. Oke, kita akan baca satu persatu sampai selesai buku ini. Oke, sampai di sini saya ucapkan syukran lakum wa lakumna wa jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fiikum. Ya, terima kasih semuanya sudah datang meluangkan waktunya ada di sini, dan semoga Allah telah memberikan atur, dan semoga ya Allah memberkahi atur, dan jangan lupa ya amalkan sunnah-sunnah apa? Sunnah-sunnah bulan Dzulhijjah ya, yaitu memperbanyak takbir, ya, dan tahmid, takbir dan ya, kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saya tutup dengan ucapan ini. Imam Asy'ari rahimahullah Muhammad bin Idris pernah berkata, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzi nafsi fayuflihu, walakin man talabahu bi sulli nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Kata Muhammad bin Idris Asy'ari, Imam Asy'ari rahimahullah mengatakan, seseorang tidak akan bisa mempelajari ilmu ya dengan jiwa yang merasa tinggi, dengan kerajaan dan jiwa yang tinggi. Imam Asy'ari pernah mengatakan seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa belajar ilmu dengan kerajaan yang dia miliki, wa izzi nafsi, dengan jiwa yang tinggi, jiwa yang merasa sombong. Oke, kemudian dia berhasil, tidak bisa. Kalau dia belajar dengan pakai kerajaan-kerajaannya, dengan dengan jiwa yang sombong. Anda tahu Imam Bukhari diusir dengan Saul, ya, kemudian dia berdoa supaya dimandikan oleh Allah, kemudian dimandikan oleh Allah. Itu gara-gara Imam Bukhari disuruh sama rajanya untuk datang mengajar anaknya di kerajaan-kerajaannya. Tapi Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu didatangi, bukan ilmu yang datang di situ. Jadi ditemukan di kerajaannya, rajanya, untuk ajar anaknya rajanya. Tapi beliau katakan apa? Ya, kalau mau suruh anak belajar datang sama saya. Gara-gara itu Imam Bukhari diusir. Maka beliau diusir dan beliau mengatakan, hatiku terasa sempit. Ya Allah, matikanlah saya. Kemudian tidak lama kemudian beliau meninggal. Wa izzi nafsi, dan seorang itu tidak bisa mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i, dengan jiwa yang angkuh, jiwa yang sombong. Kemudian dia berhasil, tidak bisa. Kemudian kata Imam Syafi'i, walakin man talabahu bi dhulli nafsi, akan tetapi barang siapa yang mempelajari ilmu dengan merendahkan jiwanya, dengan menghinakan jiwanya, dia datang sama guru dengan guru, dia terus mendengarkan guru. Wadi'a bil isi, dan dia belajar dengan kehidupan yang sempit, kadang harus kehilangan pulusnya, uangnya, kadang harus habis bensinnya, kadang harus diperbaiki motornya dan selainnya. Wa khidmatil ulama, dan dia belajar dengan memuliakan, melayani ulama itu, melayani gurunya. Kata beliau, maka dia akan berhasil kalau dia belajar merendahkan jiwanya, menghinakan jiwanya dengan merasakan kesempitan dunia, dengan melayani ulamanya, melayani gurunya, maka aflah, dia pasti berhasil. Kata Imam Syafi'i. Sampai di sini dulu, jadi kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan ya terima kasih semuanya sudah datang.
Ya, selamat beridul adha. Ya. Baik, jadi untuk yang doa kepada majelis bukan Allah Muhammad insyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika kata untuk semuanya selalu semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.